Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone and good morning guys, ma'am and prof. So we are from group 13. We'll present our material entitled Memahami Peran dan Fungsi Perkembangan Peserta Didik sebagai upaya implementasi nilai pendidikan karakter dalam kurikulum. But before that, let's us introduce ourselves first. I'm Dizaharani Arafat as the moderator and first speaker, and my partner is Makfiratul Rahman Jusman as the second speaker. So let's get straight to the material we will discuss. So this is a table of contents of material we will discuss, atau daftar isi materi yang akan kita bahas. The first is education atau pendidikan. The second is student development atau perkembangan peserta didik. The third is character education atau pendidikan karakter. And the last, conclusion atau kesimpulan. Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas about education atau pendidikan. Nah, pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, serta informal di sekolah dan di luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat. Nah, pendidikan juga harus mampu menjadi sarana untuk membekali kemampuan problem solving bagi peserta didik. Nah, adapun rumusan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga. Nah, berdasarkan tujuan pendidikan nasional tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya terbentuknya nilai karakter menjadi tujuan utama pendidikan nasional. Nah, dengan tujuan tersebut diharapkan dalam segala tindakan dan aktivitas dalam pendidikan mengarah pada pengembangan karakter peserta didik. So, that's all my explanation about education. The next material will be continued by Makfiratul Rahman Jusman. Now, time is yours. Go ahead. Thank you for the opportunity. I'm Makfiratul Rahman Jusman will continue the material. The second material is student development atau perkembangan peserta didik. Pada setiap perkembangan kehidupan manusia, individu itu dituntut untuk menguasai kemampuan berperilaku yang menjadi ciri bahwa perkembangannya berhasil dan normal. Perkembangan manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat lepas dari kehidupan lingkungannya. Hal inilah yang menjadi salah satu dorongan perkembangan psikologis, jasmani, inteligensi pada diri manusia. Sejak manusia dilahirkan ke muka bumi, yang awalnya adalah bersih atau fitrah, maka lambat laun ia terkontaminasi dengan lingkungannya sesuai dengan peran dan kemampuan panca inderanya. Dalam perkembangannya secara psikologis, mulai dari bayi menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja dan akhirnya menjadi dewasa. Pada usia remaja inilah banyak sekali muncul problem kehidupan manusia yang dirasakan oleh remaja. Maka tentunya remaja harus tahu benar-benar peran dan fungsinya sebagai seorang remaja. Adapun peran dan fungsi perkembangan peserta didik sebagai upaya implementasi nilai pendidikan karakter dalam kurikulum, yang pertama adalah pengembangan moral dan etika. Peserta didik diajarkan untuk memahami nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan rasa hormat. Ini membantu mereka dalam pengambilan keputusan yang berintegritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah pengembangan sosial. Melalui interaksi sosial di lingkungan sekolah, peserta didik belajar tentang pentingnya kerjasama, toleransi, dan empati. Ini mempersiapkan mereka untuk berperan aktif dalam masyarakat dengan cara yang positif dan konstruktif. Yang ketiga adalah pengembangan emosional.
peserta didik dibimbing untuk mengenali dan mengelola emosi mereka dengan baik. Ini mencakup pengembangan kemampuan untuk menghadapi tekanan, mengatasi frustasi, dan memupuk rasa percaya diri. Yang keempat adalah pembentukan identitas dan jati diri. Kurikulum yang mencakup pendidikan karakter membantu peserta didik untuk memahami diri mereka sendiri, termasuk nilai-nilai yang mereka anut dan bagaimana nilai-nilai tersebut membentuk identitas mereka. Yang kelima adalah pengembangan kemandirian dan tanggung jawab. Pendidikan karakter mendorong peserta didik untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Mereka diajarkan untuk mengambil inisiatif, membuat keputusan yang bijaksana, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang keenam adalah pengembangan kritis dan kreatif. Melalui pendidikan karakter, peserta didik didorong untuk berpikir kritis dan kreatif. Mereka belajar untuk mengevaluasi informasi dengan cermat dan mengembangkan solusi inovatif untuk masalah yang dihadapi. Dengan memahami peran dan fungsi perkembangan peserta didik, pendidik dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang penting untuk membentuk individu yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Then the third material is character education atau pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam kurikulum yang bertujuan membentuk karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bermoral, tangguh, berperilaku baik, dan toleran. Penanaman karakter harus dimulai sejak dini, dan nilai-nilai karakter yang ada harus diimplementasikan dalam setiap mata pelajaran dan oleh tingkat satuan pendidikan. Guru memiliki peran strategis dalam kegiatan pembelajaran, berbasis nilai karakter bangsa dan wawasan pengetahuan serta pengalaman tentang nilai-nilai karakter sangat penting untuk mendukung integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Jadi, pemahaman tentang peran dan fungsi perkembangan peserta didik sangat relevan dalam upaya mengimplementasikan pendidikan karakter dalam kurikulum. Memahami peran dan fungsi perkembangan peserta didik merupakan hal yang sangat penting dalam upaya implementasi nilai-nilai karakter dalam kurikulum. Berikut adalah beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, urgensi pendidikan karakter. Urgensi pendidikan karakter merujuk pada pentingnya dan kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan pengajaran nilai-nilai moral, etika, dan perilaku baik ke dalam sistem pendidikan. Karena terjadi perubahan aspek fisik dan psikologis pada manusia, maka tentunya terjadi pula perubahan peran-peran perkembangan. Pada masa-masa perkembangan itulah terjadi pembentukan karakter yang dimulai sejak usia anak-anak, bahkan ada yang berpendapat pendidikan karakter atau membentuk karakter anak itu dimulai sejak prakonsepsi dan prenatal. Yang kedua adalah nilai-nilai karakter. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber inti. Sumber dimaksud adalah agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, maka nilai yang terkandung dalam agamanya dijadikan dasar membentuk karakter bangsa. Pancasila dijadikan sumber karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila adalah dasarnya. Selain itu, mengingat bahwa bangsa Indonesia terbentuk dari berbagai macam suku bangsa dan beraneka ragam budaya, maka adalah suatu keharusan dalam menanamkan nilai karakter bangsa berdasarkan nilai budaya yang ada di mana mereka berada. Di dalam konteks pendidikan, dengan bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya, maka secara teknis dirumuskan melalui tujuan nasional pendidikan. Yang ketiga adalah implementasi pendidikan karakter. Menurut Endah Sulistiyowati, bahwa implementasi pendidikan karakter di sekolah dikembangkan melalui pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri siswa.
Pendidikan karakter dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Dengan demikian, pendidikan yang sangat dibutuhkan saat ini adalah pendidikan yang dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dengan pembelajaran yang dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dengan pembelajaran sehingga dapat mengoptimalkan perkembangan seluruh dimensi AAK, yaitu kognitif, fisik, psikomotorik, sosial, emosi, kreativitas, dan spiritual. Selanjutnya yang keempat adalah implementasi nilai karakter dalam pembelajaran di kelas. A. Prinsip penerapan pendidikan karakter yang pertama adalah nilai-nilai karakter tidaklah diajarkan tetapi dikembangkan. Hal ini mengandung makna bahwa nilai budaya dan karakter bangsa bukanlah bahan ajar biasa. Sehingga nilai-nilai itu tidak dijadikan pokok bahasan yang dikemukakan seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur, ataupun fakta seperti dalam mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS, matematika, dan lainnya. Untuk mengembangkan nilai-nilai itu, guru dapat menggunakan materi pelajaran sebagai bahan atau media untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. B. Prinsip kedua dalam menerapkan pendidikan karakter ini adalah proses pendidikan dilakukan siswa secara aktif dan menyenangkan. Prinsip ini menyatakan bahwa proses pendidikan nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan siswa bukan guru. Guru menerapkan prinsip tuturi handayani dalam setiap perilaku yang ditunjukkan siswa. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa proses pendidikan dilakukan dalam suasana belajar yang menyenangkan, bahagia, fun, dan tidak diskriminatif. Selanjutnya yang kelima adalah pendekatan pembelajaran pendidikan karakter di kelas. Untuk menginternalisasikan nilai-nilai karakter, maka diperlukan pendekatan pembelajaran yang tentunya peserta didik sebagai pelaku subjeknya, sedangkan pendidik atau guru berperan sebagai fasilitator. Pendekatan kontekstual merupakan salah satu pendekatan atau approach dalam proses internalisasi pendidikan karakter ini. Maksud dari pendekatan ini adalah guru mampu mengaitkan materi yang disampaikan dengan situasi dunia nyata, sehingga peserta didik mampu untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Yang keenam adalah implementasi nilai karakter dalam kegiatan pembinaan siswa. Salah satu pilar untuk mengembangkan nilai karakter selain melalui pembelajaran dalam kelas adalah dengan melaksanakan kegiatan pembinaan yang terbimbing. Dalam Permendiknas nomor 39 tahun 2008 disebutkan bahwa tujuan kegiatan pembinaan siswa adalah menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani. Yang ketujuh adalah prosedur penilaian pengembangan nilai karakter di sekolah. A. Prosedur penilaian pada tingkat mata pelajaran. Penilaian terlaksananya penanaman karakter pada diri peserta didik di setiap mata pelajaran dapat dilakukan dengan menentukan indikator karakter yang ingin dibentuk dalam setiap mata pelajaran. Kemudian dilakukan cara penilaiannya yang tepat dalam hal ini adalah dengan teknik pengamatan, unjuk kerja, penugasan individual dan kelompok, dan penilaian antar teman. B. Prosedur penilaian pada satuan tingkat pendidikan. Penilaian terhadap pelaksanaan dan internalisasi nilai-nilai karakter dalam diri peserta didik dapat dilakukan pada tingkat satuan tingkat pendidikan. Tentunya hal ini ditentukan oleh pemangku kebijakan satuan pendidikan tersebut yang diturunkan dari visi dan misinya. Yang kedelapan, guru adalah kunci utama kemajuan bangsa. Anies Baswedan dalam sambutannya di buku Gurunya Manusia menyebutkan bahwa pendidikan tidak dapat dilepaskan dari guru. Guru adalah ujung tombak proses pendidikan. Tidak mungkin bangsa Indonesia bisa membuat konversi tingkat melek hurufnya dari 5% menjadi 92%. Tanpa guru, tidak mungkin program pendirian sekolah dan universitas dapat berhasil.
Tanpa guru, tidak mungkin akan terwujud generasi berkualitas. Pendidikan berkualitas akan terwujud jika pelaku pendidikannya berkualitas. Guru yang berkualitas adalah kuncinya. That was the explanation of the material from me. So I turn it to the moderator Dwi Zahrani Arafat. Thank you. Well, I will give a conclusion atau kesimpulan from our material. Nah, fase-fase perkembangan manusia pada umumnya memiliki fungsi peran perkembangan yang berbeda-beda. Sejak awal anak-anak sampai dewasa memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda. Nah, disinilah seorang pendidik harus mengetahui sebagai bekal memberikan treatment dan solusi bagi pembelajaran yang dilakukan. Nah, masa-masa perkembangan adalah masa-masa penanaman nilai-nilai karakter bangsa yang sudah mulai dan lama luntur dari kepribadian bangsa Indonesia. Nah, pendidikan karakter dilaksanakan dengan cara menginkludkan dalam setiap sesi pembelajaran, baik kegiatan kesiswaan yang intrakurikuler maupun dalam kegiatan ekstrakurikulernya. Nah, pendekatannya pun harus menyenangkan karena bukan aspek kognitif yang menjadi sasarannya, tetapi aspek sikap dan praktek lapangannya yang dituntut. Akhirnya, semua ada di tangan guru, karena guru adalah pengelola utama kelas. Dan guru yang bisa mengelola kelas dengan baik adalah guru yang update, kreatif, inovatif, dan mampu menjadi suri tauladan yang baik. So that's the end of our presentation. And if you still don't understand it, you can ask us. But before we end, there is a quote from a famous figure. He said, the more you learn, the more you earn. Yang artinya, semakin kamu belajar, semakin banyak yang kamu dapatkan. Dari Warren Buffett. Okay, that's all from us. And I'd like to thank you for your attention, guys, ma'am, and prof. And thank you for your time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.